Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Elisa Rutama Manurung dengan NIM A1C22389. Yang terhormat Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT selaku pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan NCT. Izin Ibu sebelumnya saya di sini akan memvisualisasikan soal penyelesaian soal yang telah dibagikan sebelumnya ke dalam GeoGebra. Nah, untuk soal yang pertama, saya ambil saya dapat dari kelompok 5 bagian B. Yang soalnya itu adalah eh, soalnya adalah Museum Menara Gentala Arasi mempunyai ketinggian 37 meter. Seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 15 meter. Jika tinggi anak 2 meter, maka jarak pandang anak ke puncak menara adalah. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita langsung saja ke GeoGebra. Nah, setelah seperti ini, langkah yang pertama kita buat adalah kita klik titik garis 3 di kanan atas, lalu kita klik titik 3, lalu tampilkan grafik 3D. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita masukkan nilai-nilai titik koordinatnya. Yang pertama itu koordinat A dengan nilainya 0,0,37. Lalu kita enter. Untuk koordinat B, nilainya adalah 0,0,2. Lalu kita enter. Untuk koordinat C, nilainya 0,0, oh maaf, koordinat titik B-nya itu nilainya adalah 0,0. Lalu untuk koordinat C-nya itu 0,0,2. Kita enter. Lalu koordinat D-nya itu nilainya 15,0,0. Lalu kita enter. Yang berikutnya itu adalah E, nilainya 15. Maaf. Oh ya, benar. 15,0,2. Lalu kita enter. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai titik koordinatnya, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke, nah, selanjutnya itu kita pergi ke segmen, lalu kita pilih garis, ruas garis di antara dua titik. Lalu ini sebelumnya kita kecilin supaya lebih mudah. Ini kita perlu kecil. Nah, ini sebelumnya. Nah, eh, selanjutnya itu kita hubungkan titik E dan titik D. Lalu kita klik titik C dan B. Dan setelah itu kita ke piramida. Nah, kita klik yaitu titik C dan E, lalu ke A, lalu kembali lagi ke C. Nah, setelah jadi segitiga, lalu kita selanjutnya akan mencari nilai sisi-sisinya. Nah, untuk yang pertama itu kita pergi, yang pertama itu, pertama kita pergi ke sudut, lalu pilih jarak atau panjang, lalu kita klik eh, titik A dan titik C,
Nah, lalu kita klik lagi titik C dan titik E. Nah, di dalam soal tadi yang ditanyakan adalah eh, yang ditanya adalah jarak pandang anak ke puncak menara adalah. Nah, itu kita ibaratkan itu adalah sisi miringnya. Nah, untuk mengetahuinya, kita klik titik A, lalu titik E. Nah, maka dapatlah hasilnya sisi miringnya atau sisi AE-nya sama dengan 38,08. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, oke. Untuk soal yang kedua, saya dapat dari kelompok 6 bagian C. Yang soalnya itu adalah Candi Muara Jambi adalah salah satu benda sejarah yang ada di Jambi. Candi Muara Jambi dibangun menggunakan bata merah dan berbentuk kubus. Kemudian Datu Sangga, seorang seniman Jambi, ingin membuat miniatur candi tersebut dengan memberikan sekat di dalam miniatur candi. Datu Sangga membuatnya dari kayu dengan panjang sisi 24 cm. Berikut ini adalah ilustrasi dari salah satu bagian miniatur candi tersebut. Nah, dari ilustrasi tersebut, pertanyaannya adalah berapakah luas dari miniatur candi yang akan dicat warna pink? Nah, di sini saya langsung saja memvisualisasikannya ke dalam GeoGebra. Nah, oke, oke baik. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung saja langkah yang pertama, klik garis tiga di kanan atas, lalu pilih titik tiga, lalu tampilkan grafik 3D. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita klik yang bagian ini, lalu pilih poligon yang bagian segi N beraturan. Lalu kita pergi ke grafik ini, kita klik titik dari 0 sampai 24. Tapi sebelumnya untuk lebih mempermudahnya, ini kita geser terlebih dahulu. Lalu kita ini dulu. Nah, ini supaya kita pindah dulu. Kita perkecil. Nah, lalu kita ulangi. Nah, kita klik dari 0 sampai 24. Nah, lalu muncul seperti ini, kita klik OK saja. Nah, berikutnya kita ini sebelumnya biar lebih mudah, ini kita perkecil dulu. Nah, kita geser, ini kita tarik. Nah, ini juga kita perkecil. Oke, untuk berikutnya itu kita pergi ke klik 3D ini, lalu kita pergi ke piramida, lalu kita ke cobe. Nah, di sini kita klik aja satu sisinya. Nah, lalu kita perkecil. Nah, di sini sudah terbentuklah sebuah kubus. Nah, ini kita tutup saja. Oke, sini sudah terbentuk sebuah kubus. Kemudian kita itu pergi ke eh, segmen, lalu pilih ruas garis di antara dua titik. Selanjutnya itu kita akan menghubungkan titik A ke B, titik A ke B, lalu titik B ke G, lalu titik A ke H, lalu titik G ke H. Nah, terbentuklah seperti ini. Nah, setelah seperti ini,
Eh, Selanjutnya kita akan menghitung nilai di setiap sisinya. Nah, untuk menghitungnya, kita pergi ke sudut, lalu pilih jarak atau panjang. Nah, untuk menentukannya, kita klik titik A dan titik B. Nah, dapatlah hasilnya sisi AB adalah 24. Dan kita klik titik B ke G. Nah, dapatlah hasil sisi panjangnya itu adalah 33,94. Maaf, ya, 33,94. Nah, di, di pertanyaan soalnya adalah, di pertanyaan soalnya adalah, berapakah luas dari miniatur candi yang akan dicat warna pink? Nah, rumus luas adalah panjang kali lebar. Sedangkan eh, sisi lebarnya sudah kita dapatkan yaitu dari titik A dan B yaitu 24 dan sisi panjangnya itu kita dapatkan dari titik B ke G yaitu 33,94. Kita langsung saja ke sini sisipkan teks. Nah, lalu kita oh maaf, sebelumnya kita ini dulu kita perkecil supaya ini. Nah, setelah seperti ini, kita pergi ke sisipkan teks, lalu kita tekan di sini saja. Nah, lalu kita tulis luas, eh, luas A, B, G, H sama dengan itu panjang dikali lebar. Nah, di mana panjangnya itu adalah kita dapat panjangnya itu kita dapatkan 33,94. Nah, kita kali dengan lebarnya kita dapatkan adalah 24. Maka hasilnya adalah untuk soal yang ketiga saya dapat dari kelompok 4 bagian A, yaitu soalnya jumlah pengunjung yang datang ke Menara Gentala Arasi setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang membentuk garis lurus. Pada tahun pertama tercatat sebanyak 110 pengunjung. Dan pada tahun ketiga tercatat sebanyak 150 pengunjung. Jumlah pengunjung yang diperkirakan akan datang pada tahun ke-15 adalah 390. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan garisnya. Nah, kita langsung saja ke GeoGebra. Oke, baik. Jika sudah seperti ini, langkah yang pertama kita buat dulu titik koordinatnya, yaitu titik koordinat A, nilainya 1,11, lalu kita enter, lalu koordinat B, nilainya itu 3,15. Nah, lalu kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke segmen, lalu pilih ruas garis di antara dua titik. Nah, berikutnya itu kita hubungkan, ini kita perkecil terlebih dahulu. Nah, kita kecil. Oke, lalu langkah selanjutnya itu adalah kita tarik dari titik A ke sumbu X. Maaf,
Kita tarik dari titik A ke sumbu X. Oke. Lalu pada titik yang B, kita tarik juga ke sumbu X. Nah, selanjutnya kita ke segmen, ruas garis di antara dua titik. Kita tarik titik A ke sumbu Y. Begitu juga dengan titik B, kita tarik ke sumbu Y. Untuk melihat apakah sudah lurus, kita bisa zoom, kita bisa lihat. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita ke kita klik garisnya, lalu klik kanan, lalu pengaturan, lalu kita pilih eh, format, lalu kita di format garis ini kita ubah, kita pilih yang ketiga. Nah, untuk mengubah warnanya, kita bisa saja langsung ke warna, lalu pilih warna yang kita inginkan. Begitu juga untuk membuat titik FB, EA, AC menjadi garis putus-putus. Kita klik kita ke format, lalu kita pilih garis, format garis, kita pilih yang ketiga, lalu ubah warnanya sesuai. Nah, ini bisa kita zoom saja ya. Nah, se- setelah sesudah seperti ini, kemudian kita akan menarik garis tegak lurus melewati titik A dan titik B. Dan kemudian kita ke segmen, lalu eh, kita pilih garis yang melalui dua titik. Nah, kita akan klik titik A dan titik B. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari penyelesaian soal di atas tadi, yaitu yang pertanyaannya tentukan persamaan garisnya. Nah, kita dapatlah persamaan garisnya ini adalah ini, yaitu garis, kita dapatlah persamaan garisnya itu adalah garis ini, yaitu garis min 2x ditambah y sama dengan 9. Untuk soal nomor 4, saya dapat dari kelompok 8 bagian C, di mana soalnya itu adalah di Kabupaten Kerinci terdapat sebuah danau berbentuk mendekati lingkaran bernama Danau Kaco. Danau ini diperkirakan memiliki pusat koordinat pada titik 5,-3 dan memiliki radius sejauh 10 km. Tuliskan persamaan lingkaran yang mewakili bentuk Danau Kaco tersebut dan jika jalan utama sebuah jalan trekking menuju danau tersebut berbentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan min X tambah 2. Tentukan apakah jalur tersebut memotong atau tidak memotong. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita langsung saja ke GeoGebra. Nah,
Di sini langsung saja kita terlebih dahulu memasukkan nilai, kita ketik H sama dengan 5, lalu kita enter, kemudian K sama dengan -3 dari koordinat soal di atas. Nah, lalu kita ketik R sama dengan 10, lalu kita enter. Nah, setelahnya kita langsung saja masukkan rumus lingkaran. Oke, di sini kita sudah eh, terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, lalu kita ketik lagi yaitu titik dua ya. Ya, titik dua. Sama dengan 100, lalu kita enter. Nah, di sini kita dapat bahwa sebuah garis, kita ibaratkan jalan memotong sebuah lingkaran. Nah, berikutnya itu kita buat di sini B sama dengan -10. Oke, kemudian kita enter. Lalu kita buat, kita ketik AC sama dengan eh, -25. Nah, kita enter. Nah, lalu kita ketik lagi D eh, sama dengan B kuadrat eh, dikurang, maaf, dikurang 4 AC. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat nilainya 200. Oke, nah berikutnya terdapat sebuah titik pusat. Untuk memasukkan titik pusatnya, kita ketik A sama dengan center dalam kurung X1. Kita langsung enter. Oke. Nah, terdapatlah titik pusatnya itu di 5,3. Dan di hasil GeoGebra ini, kita dapat lihat bahwa sebuah garis atau sebuah jalan yang kita ibaratkan memotong dua titik. Di mana, kita buat dulu ya. Kita tandain dulu. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari titik B eh, yang sebuah garis melewatinya adalah -2,07,10,07. Dan nilai titik F itu ada 12,07,10,07. Dan nilai titik C
Itu ada -2,07, -4,07. Dan nilai titik E-nya terdapat 12,07, -4,07. Nah, dari soal di atas, bahwa pertanyaannya tadi adalah eh, apakah sebuah jalur tersebut memotong atau tidak memotong. Nah, dapat dilihat bahwa jalur atau jalan ada jalan memotong. Maka penyelesaian dari soal tersebut adalah bahwa jalur memotong. Untuk soal nomor 5, saya dapat dari kelompok 10 bagian A, di mana soalnya itu adalah di sepanjang Sungai Batanghari terdapat 3 titik penting, yaitu kita sebut dermaga A, pos pantau B, dan dermaga C. Pos pantau B terletak tepat di tepi Sungai Batanghari dan berada 50 meter di sebelah timur dermaga A. Dermaga C terletak di seberang sungai dengan jarak 60 meter ke utara dari pos pantau B. Jika sebuah kapal ingin menyeberangi sungai dari dermaga A ke dermaga C, tentukan panjang lintasan yang harus ditempuh jika kapal harus melewati pos pantau B terlebih dahulu. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita langsung saja ke GeoGebra. Nah, oke. Langkah yang pertama kita kita untuk langkah yang pertama kita ketik dulu, yaitu titik koordinatnya A, nilainya itu 0,0. Enter. Lalu yang kedua, B, nilainya itu 50,0. Enter. Nah, untuk yang C, yaitu C, itu nilainya 50,60. Oke, kita enter. Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinatnya, nah, berikutnya kita masuk ke segmen, lalu kita pilih ruas garis di antara 2 titik. Lalu kita hubungkan, ini terlebih dahulu bisa kita kecilkan. Nah, nah, di sini kita hubungkan titik A ke titik B, lalu titik B ke titik C, lalu titik C ke titik A. Nah, terdapatlah sebuah segitiga. Nah, kemudian kita pergi ke sudut, ya, lalu kita klik di ke A ke C, maaf, kita klik C ke A, lalu ke B. Nah, kita ibaratkan bahwa titik A ini adalah dermaga A. Di sini bisa kita ganti saja dermaga dermaga A. Kita enter. Nah, untuk yang titik C itu kita buat dermaga C. Kita enter. Lalu yang titik B ini adalah eh, pos pantau B.
Maaf, sepertinya ini tidak bisa dispasi. Hmm, hmm, maaf. Oke. Nah, di pertanyaan soalnya tadi adalah eh, bentar. Di dalam soal pertanyaannya adalah tentukan panjang lintasan yang harus ditempuh jika kapal harus melewati pos pantau B terlebih dahulu. Nah, sebelumnya untuk mengetahui nilai-nilainya, kita akan mencari dulu nilai dari dermaga A ke pos pantau B. Dengan kita pergi ke sudut, lalu klik jarak atau panjang, kita klik aja titik dermaga A ke pos pantau B. Nah, lalu dari pos pantau ke B kita klik ke dermaga C. Nah, eh, muncullah hasilnya bahwa eh, jarak dari dermaga A ke pos pantau B adalah 50 dan pos pantau B ke dermaga C jaraknya adalah 60. Nah, di pertanyaannya, jika ditempuh eh, melewati pos pantau B terlebih dahulu, maka kita dapatkan nah bahwa jarak dari dermaga A ke pos pantau B 50, dari pos pantau B ke dermaga C 60. Maka di dalam pertanyaannya tadi jika melewati pos pantau B terlebih dahulu, maka kita tambah 50 ditambah 60, maka dapatlah hasilnya 110 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada sore hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore.